Hai semua, kembali lagi di tutorial Pong dengan Python dan Pygame. Di video kali ini, kita akan kembali lagi melanjutkan game kita, di mana kali ini kita bakalan coba untuk menampilkan skor. Karena kan kalau teman-teman perhatiin, di masing-masing kelas, yaitu player sama musuh, kita punya properti skor gitu ya, namun kita belum nampilin skor kita. Nah, sebelum itu, jadi waktu itu ada yang ngasih tahu gitu ya, gimana tuh nampilin bolanya mantul-mantul. Saya agak saya juga agak lupa tuh kenapa saya nggak nambahin gitu di video sebelumnya. Jadi, misalnya coba saya jalanin, karena kan di sini kan kita bikin bolanya itu mantul-mantul ya, antara posisi atasnya sama posisi bawahnya, dan juga untuk posisi kanannya. Walaupun nanti posisi kanannya itu bakalan kita hapus. Dan juga di video sebelumnya kita kan sudah menambahkan collision ya, jadi ketika dia nabrak player ataupun musuhnya, nah dia bakal mantul lagi. Nah, jadi sebenarnya kodenya lumayan sederhana. Nah ini kodenya nih, ini udah saya kasih komen juga. Jadi nah di sini kita cek kalau misalkan posisi x-nya itu lebih besar dari lebar layar dikurang sama radius dari bolanya, ya kan? Misalkan dia itu arahnya ke kanan, ya kan? Ini kan posisi x ya kan? Atau karena ini or, atau posisi x-nya itu kurang dari radius, ya kan? Maka kita balikan ini properti speed dot x-nya, kan dia kan vektor ya. Ini kan ada yang ini kan vektor nih, jadi ada x sama y. Ya kan ada koordinat x sama koordinat y. Jadi sama kita balikin yang koordinat x-nya. Kita kalikan min 1. Jadi kalau misalkan nanti dia mantul ke kanan, nah dia kalikan min 1, jadi kan dia otomatis min kan. Jadi dia balikin ke kiri. Nah, ketika dia udah mentok ke kiri, yang ini nih, ya kan? Sub.post.x kurang dari radiusnya, kalikan lagi min 1, jadi otomatis dia jadi 1. Habis itu dia balik lagi ke kanan gitu. Jadi begitupun juga sama dengan yang y. Di sini kita cek jika self.post.y-nya kurang dari radius, atau self.post.y-nya, gimana ini kan vektor ya, jadi post ini juga vektor ya. Nah, lihat kan vektor, dia lebih besar dari tinggi layar. Ini kan lebar layar, kalau ini tinggi layar dikurang sama radius, kita balikan speed koordinat y-nya gitu. Jadi kodenya lumayan sederhana, kalian bisa mungkin pause dulu video ini ya kan, lalu kalian bisa tulis dulu di function update gitu. Oke, jadi ini kodenya. Oke, jadi itu dia kode buat bikin bolanya mantul, tapi nantinya kita bakal hilangin posisi x-nya, karena kan kita mau ketika bolanya itu ke kanan dan dia melewati player, ataupun bolanya ke kiri atau melewati musuh, otomatis kita kan mau kayak gol gitu ya. Jadi nanti kan skornya nambah gitu ya. Ya karena di sini saya bakal komen, atau kalian bisa hapus aja, terserah kalian. Tapi ya mungkin saya bakal komen aja deh. Jadi biar kalau kalian mau lihat gitu ya. Nah, oke, kita bakal nampilkan teks. Jadi untuk menampilkan teks di Pygame dia sebenarnya nggak ada semacam function khusus buat nampilin teks. Namun biasanya kita bisa bikin functionnya sendiri gitu ya. Nah, di sini saya udah buat functionnya, jadi saya bakal langsung copy aja. Tapi tenang aja, saya bakal ngejelasin fungsi dari functionnya. Oke, saya bakal copy, saya taruh sini ya, saya taruh atas ini. Ini dia functionnya. Saya kasih nama draw text. Kalian bisa kasih nama apa aja. Dimana dia menerima beberapa parameter. Yang pertama adalah teks, dimana adalah teks yang pengen kita tampilkan. Lalu yang kedua adalah font size-nya, yaitu adalah besar font size-nya. Lalu yang ketiga adalah warna fontnya. Oke, sebentar, mungkin dulu. Oke, tadi saya pause dulu sebentar. Nah, kita lanjut. Nah, jadi tadi pertama kan parameter pertama itu adalah teks yang pengen kita tampilin. Parameter kedua itu adalah besar font size-nya, dan parameter ketiga warna fontnya. Lalu parameter keempat dan kelima itu adalah posisi x dan juga posisi y-nya gitu. Nah, lalu di sini
Pertama kita bikin variable font, dimana kita gunain pygame.font.sysfont, dimana sysfont ini kepanjangan dari system font. Jadi ya di sini tuh dia tuh di sebelah non ini dia tuh nerima apa namanya, nama fontnya. Namun karena di sini kita bakal gunain font bawahan dari pygame, jadi sini saya kasih none gitu. Jadi nanti dia bakal gunain font bawahan sistemnya. Lalu parameter keduanya dia bakal ngasih ukuran dari fontnya, di sini ngasih font size-nya. Oke. Nah, lalu setelah itu, nah kita kan udah bikin font kita. Nah, otomatis lalu di pygame pokoknya kalau kita mau menampilkan sesuatu itu tuh kita harus ubah dia itu menjadi apa ya? Surface gitu ya. Oleh sebab itu di sini kita bikin variabel lagi namanya img font, atau kalian bisa kasih nama mungkin kayak surface kali ya. Mungkin kayak surface font gitu. Terserah kalian. Nah, di sini kita bisa gunain function render yang ada di variable font yang sudah kita buat. Lalu di sini kita bakal ngerender teksnya, di mana teks yang pengen kita tampilin. Lalu untuk parameter keduanya dari function render itu adalah anti aliasing. Jadi anti aliasing itu pada dasarnya adalah ini apa ya, kayak ketajaman dari fontnya. Jadi kalau misalkan kita ngasih nilai true, otomatis dia mungkin tajam gitu. Kalau misalkan misalnya si nilai false, dia bakal kayak kotak-kotak gitu. Di sini saya kasih true aja, teman kalian bisa kasih nilai false, terserah kalian. Lalu untuk parameter ketiga dia ngasih ini warna fontnya. Oke, setelah itu kita bakal gunain variable screen kita yang ada di sini kan, bukan variable screennya. Lalu kita bisa tampilin deh gunain bleed ya kan, kita bisa nampilin bleed, kita taruh surface-nya. Lalu untuk ini kita gunain posisi X sama posisi Y-nya gitu. Jadi itu dia function draw text yang saya buat nampilin apa namanya, font. Kalian bisa aja kok kayak ngebikin secara manual. Misalnya di player punya variable font, habis nanti tampilin font ini, habis itu di musuh juga punya variable font juga, ya nampilin fontnya. Namun di sini saya bikin function agar mempermudah, kayak semacam apa ya, helper gitu ya. Oke, sekarang kita bakal nampilin function kita. Kita bisa di sini, kita bisa gunain functionnya yaitu draw text, dimana dengan kita pengen nampilin skornya. Nah, otomatis kita bisa taruh skor di sini. Nah, namun ini catatan, skor kita itu adalah variabelnya adalah ini integer, ya kan, ya, atau number, atau terserah kalian. Pokoknya ini angka aja. Nah, di function kita di draw text, pokoknya di pygame, kalau dia mau nampilin teks, dia tuh nggak bisa nampilin angka, melainkan kita harus convert dulu ke string. Nah, untungnya di Python kita bisa gunain function adalah str, dimana dia bakal nge-convert ini angka ke string. Oke, setelah itu kita bisa taruh self.score, lalu untuk font size-nya ya kan, nih font size-nya bakal kasih nilai 100 aja, 100. Lalu untuk font color-nya kasih warna merah, dan untuk posisi X-nya saya bakal tulis lebar layar dibagi 2 ditambah 80, dan posisi ininya apa namanya, Y-nya mungkin 35. Ya, 35. Oke. Nanti untuk bagian musuh kita bisa copy aja di sini. Oke, lalu kita taruh sini. Kita taruh sini, lalu di sini kita bikin dia itu dikurang 50. Oke, sekarang coba kita save, kita jalanin. Oke, ada error. Oke, ini saya format dulu. Oke, yep. Tapi ini ada error. Kenapa ada error? Oke, maaf. Self.track. Oh ya nih. Oke, saya lupa. Ini malah pakai tutup, ini kan Python ya. Gak ada ininya. Format. Save, jalanin. Oke, nggak bisa. Nah, sekarang kita ada apa namanya, fungsi, cuman ini agak terlalu besar ya, mungkin oke, mungkin tambah 50 aja deh. Jalanin. Yap, ini bagus, mungkin ini dikurangin lagi. Oke, ini bagus nih. Jadi ini dia, ini font musuh, dan ini adalah font dari player gitu ya. Nah, sekarang kita mau ketika tadi bolanya itu gol, kan ini kan kalian lihat ya. Nah, misalkan sini kan ada bolanya nih, lalu kita bikin gol ke musuh, ya kan. Nah, kita mau skor player itu nambah, ya kan. Ini ketika bolanya ke sini, skor musuh itu nambah. Jadi bagaimana caranya? Pertama kita bisa bikin di function update, dia itu nerima player dan juga musuh, jadi instant dari player dan musuh.
lalu kita bisa kasih di bagian sini, yaitu adalah player dan musuhnya. Oke, nah setelah itu kita bisa cek. Ini saya taruh sini ya, di bawah ini buat sebagai referensi. Kita cek, kalau misalkan self.post.x-nya misalkan lebih besar dari lebar layar, ya kan, misalkan bolanya itu ke kanan, otomatis kita pengen skor musuhnya itu bertambah. Oke, jadi kita bisa tulis self.score, musuh.score plus equal 1. Oke, sebaliknya jika if self.post.x itu kurang dari 0, maka kita mau skor playernya, jadi player dot score plus equal 1. Oke, sekarang coba kita save, kita jalanin. Ada error seperti biasa, format dulu, kita save, kita jalanin. Sekarang misalkan coba saya golin ke musuh, kalian perhatiin skor playernya nambah. Namun dia tuh nambah terus ya, dan dia tuh kayak nggak berhenti, jadi nambah terus. Kenapa? Karena ketika bolanya udah masuk ke musuh nih kan, dia dari sini ya, dari bawah ke sini gitu ya. Ya karena bolanya itu ya ada di sini nih, jadi dia tembus layar gitu ya. Jadi bolanya tuh nggak balik lagi. Nah, kita mau ketika kita sudah gol, entah itu ke musuh ataupun itu ke player, kita mau balikin lagi bolanya itu ke tengah-tengah. Jadi ketika dia gol ke player, kita mau balikin bolanya ke tengah-tengah, habis itu arahnya itu adalah ke playernya, ya kan? Maksudnya ketika dia gol ke musuh, kita balikin bolanya ke tengah, habis itu kita pantulin dia ke player, ya kan? Karena kan gol dari player. Kalau misalkan gol dari musuh, kita pengen nanti bolanya kita balikin ke player, ke musuhnya lagi gitu. Jadi misalkan gol dari musuh dari sini misalnya ke sini, dan kita balikin lagi ke dia dari player ke musuh gitu. Jadi bagaimana caranya? Nah, tapi sebelum itu kita juga bisa bikin biar ngebikin skornya ini nggak nambah-nambah terus nih. Nah, jadi ketika dia ini nambah terus, kita bakal bikin sebuah properti di kelas bola. Kita kasih nama goal false. Oke, jadi dia ini boolean. Pertama kita cek kalau misalkan sedang nggak goal. Oke, jadi kita cek if not self.goal. Lalu kalau misalkan nggak goal, nah kita cek nih apakah bolanya lagi gol ke kanan, apakah bolanya lagi gol ke kiri. Habis itu kita bisa bikin ketika bolanya sudah gol, jadi otomatis ya kita bikin properti golnya self.goal itu jadi true gitu. Oke. Nah, lalu ketika gol, ini kan kita udah bikin nih, kalau misalkan dia gol ke musuh atau ke player, kita bikin self.goal-nya itu true, ya kan? Lalu kita cek kalau misalkan gol, ya kan, atau kalian bisa cek juga kalau misalkan goal sama dengan true gitu juga bisa. Nah, misalkan goal, kita mau posisi dari bolanya yang X nya itu dia di tengah, ya kan, dan juga posisi ini juga di tengah, ya kan. Lalu kita mau pantulin bolanya lawan arah. Jadi ketika dia gol ke musuh kita balikin ke player, ketika gol ke player kita balikin ke musuh gitu. Jadi kita bisa tulis self.speed.x nya kali ini -1 gitu. Oke, habis itu self.goalnya kita balikin ke false karena kan dia udah gol kan, jadi otomatis kita balikin lagi ke false gitu. Jadi otomatis nanti skornya itu nggak akan naik kenceng gitu. Jadi hanya ketika dia gol dia nambah, dan nantinya ketika gol kita bikin dia false gitu. Oke, sekarang coba kita save, kita jalanin. Nah, misalkan saya coba mainin, saya gol ke musuh, nah jadi dia bolanya balik lagi ke saya, karena kan dia gol ke musuh. Karena gol ke saya boleh balik ke musuh gitu. Jadi dan juga sekarang kalian perhatiin skornya dia naiknya satu-satu ya ketika gol, dan dia nggak naik kayak tadi kenceng banget ya. Oke, gitu teman-teman. Oke, di video kali ini kita sudah berhasil untuk menampilkan skor, dan kita juga membuat ketika skornya ke musuh ataupun ke player, kita bikin dia bolanya balik ke tengah-tengah, lalu kita juga bikin kita nge-update skornya juga gitu. Oke, dan juga mungkin di video selanjutnya kita bakalan buat bikin AI untuk musuhnya. Jadi ketika nanti musuhnya gerak gitu ya, kan dia masih diam gitu. Oke. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.